Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Balik lagi di YouTube channel aku, Rini Khairuni. So, di video kali ini aku bakal balik lagi ke topik jurusan ekonomi syariah karena aku sebenarnya nggak niat lagi untuk, bukan gimana ya, bukan nggak niat tapi kayak kurang ingin membahas tentang ekonomi syariah karena aku merasa belum cukup paham ya tentang ekonomi syariah. Jadi aku nggak mau bahas lagi gitu kan. Tapi makin kesini aku lihatnya bahwa banyak yang nanya gitu kan tentang gimana aku kuliah di jurusan ekonomi syariah. Pokoknya banyak nanya tentang itu. Jadi aku pikir kenapa enggak gitu kan, ya udah deh, kenapa enggak aku lebih baik kayak sharing aja gitu apa yang aku dapat pada saat aku kuliah di ekonomi syariah, dan aku bisa sharing ke kalian yang nanya berdasarkan pertanyaan kalian gitu. Jadi nanti aku bakal kayak pisahin per partnya di setiap video untuk pembahasan ekonomi syariah. Jadi nanti aku akan jelasin gitu berdasarkan kalian yang bertanya ke aku, karena ada yang bertanya lewat DM juga lewat komen di video aku yang ekonomi syariah itu. So langsung aja, hari ini aku bakal ngebahas salah satu tema dari kuliah aku di jurusan ekonomi syariah. Langsung aja kita ke videonya. Nah, di video part pertama ini tentang mengenai ekonomi syariah, kuliah ekonomi syariah, aku bakal ngebahas berdasarkan pertanyaan kalian juga yang lumayan banyak nanyain tentang ini, yaitu Kak, apa sih buku ekonomi syariah yang bisa kita pelajarin di rumah pada saat sekarang ini, atau bagi kalian yang mau memperdalam ekonomi syariah, mungkin bagi adik-adik yang baru belajar ekonomi syariah, jadi buku apa sih yang bisa cocok gitu untuk kita belajar gitu. Nah, di sini aku nggak merekomendasikan banyak buku karena juga aku bukan orang yang kayak reading person gitu yang baca buku mata kuliah gitu, nggak. Aku paling baca beberapa buku dan itu nggak banyak gitu kan. Jadi di sini aku bakal ngerekomendasiin satu aja yang bisa kalian pelajari. Tapi nanti kalian bisa searching lagi gitu, banyak lagi buku tentang ekonomi syariah, dan di sini aku kasih satu aja dulu supaya nggak pusing ya. Jadi ini ada buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ini karya Bapak Dr. Andri Sumitra, MA. Di bukunya gini. Nah, ini aku rekomendasikan ke kalian karena aku ngerasa ini cocok banget untuk kita belajar, untuk yang mau memperdalam ekonomi syariah cocok banget. Karena lumayan lengkap ya, di sini udah terbilang lengkap dan bukunya juga cukup tebal. Ini ada 508 halaman kan. Jadi di sini pembahasan seputar lembaga keuangan syariah gitu, apa-apa aja. Mungkin bagi kalian yang bingung apa-apa aja sih di ekonomi syariah tuh lembaga-lembaganya apa-apa aja gitu kan karena ekonomi syariah ini kan terbilang masih baru, jadi mungkin kalian nanti bingung mau lihat gimana sih lembaga-lembaganya gitu. Nah, jadi pembahasan buku ini adalah all about keuangan syariah ya pastinya. Jadi bagi kalian mungkin yang ingin tahu apa-apa aja keuangan syariah, di sini dijelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah itu apa-apa aja, terus gimana fungsinya, gimana dia bekerja gitu kan. Dan ini terutama untuk yang ada di Indonesia. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang udah ada di Indonesia dijelaskan di dalam buku ini gitu, kayak bank. Terus di sini menjelaskan tentang badan zakat gitu, kayak Baitul Mal gitu kan, BMT itu kan, Baitul Mal wa Tamwil. Terus ada perwakafan juga dijelaskan di sini. Terus ada asuransi syariah, reksadana syariah. Terus juga ada pasar modal syariah. Jadi aku bakal kasih tahu per babnya di sini ada apa-apa aja. Jadi kalian bisa pelajarin juga kan tentang lembaga keuangan syariah. Nah, di dalam buku ini kalau kita lihat di bab-bab pertamanya ini nggak langsung ke lembaganya, tapi menjelaskan dulu bagaimana sistem keuangan syariah gitu kan. Sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah itu seperti apa, mulai dari konsep uangnya, terus juga sistem keuangan, ada prinsip-prinsip operasional, dan juga di sini ada juga kayak kasih materi tentang OJK, apa itu OJK, terus DSN, Dewan Syariah Nasional, atau DPS, Dewan Pengawas Syariah. Terus ada juga menjelaskan tentang lembaga lainnya, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas gitu. Jadi di sini menjelaskan struktur lembaganya juga di bab-bab awal. Nah, lanjut ke bab selanjutnya baru membahas tentang bank gitu. Nanti ada bank syariah, ada pasar modal syariah.
Terus ini aku bakal kasih tahu kayak apa aja isinya yang akan dibahas ya secara keseluruhan. Dan menurut aku ini cukup lengkap ya per babnya. Jadi kayak pasar modal nih udah dijelaskan detail poin-poinnya apa aja. Terus ada reksadana syariah yang aku rasa ini cukup lebih banyak ya, cukup banyak sub-sub babnya. Ada pengertian lembaganya, terus gimana bentuk reksadananya. Pokoknya kayaknya reksadana ini terlengkap deh di sini jelasin. Terus ada pasar uang syariah juga. Dan juga ada asuransi syariah. Asuransi juga lumayan lengkap nih dijelasin. Pokoknya udah aku rasa ini memang udah detail, makanya aku suka sama buku ini. Untuk kita belajar apalagi yang pemula gitu lebih aku rasa ini lebih masuk juga gitu kan. Terus ada dana pensiun, terus ada modal ventura syariah. Kalian bisa lihat di sini nanti banyak banget penjelasannya. Terus lembaga pembiayaan dan pegadaian syariah juga ada dijelaskan di sini. Serta di bab-bab terakhir baru membahas tentang lembaga kayak pengelolaan zakat, infak, sedekah kayak Baitul Mal gitu. Terus ada juga wakaf, menjelaskan tentang wakaf gitu, gimana operasionalnya, gimana sistem wakaf, gimana syarat-syaratnya. Pokoknya udah dijelaskan di dalam buku ini. Nah, jadi makanya aku ngerekomendasiin ini karena menurut aku memang karena aku udah baca juga, udah aku pahamin. Sebenarnya ini nggak aku pakai lagi di semester ini ya, di semester aku yang sekarang. Ini punya semester lalu, tapi aku ngerasa ini bisa dipakai kapan-kapan gitu kan untuk kita memperdalam ekonomi syariah. Ini bukunya yang cocok salah satunya gitu. Dan aku sebenarnya nggak hanya merekomendasikan ini. Sebenarnya ada sih banyak lagi beberapa, cuman ini yang bisa aku rekomendasikan yang mudah gitu kan. Sebenarnya bukan cuma ini yang bagus, banyak sih yang bagus, buku bagus yang lainnya. Cuman nanti mungkin akan aku update apa-apa aja lagi, tapi untuk saat ini dulu yang akan aku bilang, yang akan aku rekomendasikan ke kalian. Nah, so kalau memang ini kan udah aku kasih tahu apa isinya dan aku rekomendasikan juga. Mungkin nanti pada bertanya kan, ini kan all about lembaga keuangan syariah kan, bukan yang kayak sistem ekonomi syariah gitu. Terus gimana dengan buku yang membahas tentang sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah, terus gimana buku dengan perkembangan ekonomi syariah, buku apa aja gitu kan. Sebenarnya ada yang udah aku baca-baca juga, cuman nggak keseluruhan karena memang aku bacanya pas waktu mata kuliah aja waktu itu, jadi nggak terlalu banyak yang aku baca. Dan aku waktu itu baca beberapa buku, dan yang aku suka banget dari dua pengarang. Yang pertama itu dari Bapak Adi Warman Karim sama Bapak Syafi'i Antonio. Nanti aku kasih bukunya detail di sini gimana karena aku lupa banget judulnya apa. So kalian bisa cek aja nanti. Nah, kenapa bukunya nggak aku kasih lihat? Karena memang aku nggak punya bukunya. Aku baca bukunya di punya buku perpustakaan gitu. Di perpustakaan aku baca buku yang karangan Adi Warman Karim sama Syafi'i Antonio yang membahas tentang perkembangan ekonomi syariah, terus sistem ekonomi syariah. Jadi di buku yang pengarangnya, dua pengarang itu yang aku baca gitu kan. Cuman aku nggak bilang yang lain nggak bagus, karena aku belum baca ya. Jadi aku nggak bisa kasih tahu. Nanti kalau udah baca deh aku update lagi ke kalian apa aja gitu kan pengarang lainnya gitu. Tapi untuk saat ini adalah dua itu, Bapak Adi Warman Karim dan juga Bapak Syafi'i Antonio. Kalian bisa cek, nanti aku kasih lihat lengkapnya bukunya di sini. Dan kenapa aku rekomendasiin dua pengarang itu? Karena menurut aku bahasanya mudah dipahami dan juga aku sendiri kayak udah paham gitu. Aku kan dulunya pemula juga, misalnya kayak belum ngerti-ngerti banget tentang ekonomi syariah. Tapi pada saat aku baca buku yang dua pengarang ini, kayak lebih paham aja gitu kan. Jadi aku rasa cocok juga untuk kalian awal-awal belajar ekonomi syariah gitu. Oke, jadi segitu aja video hari ini mengenai rekomendasi buku ekonomi syariah yang bisa kalian pelajari di rumah. Jadi ini dia bukunya. Jadi aku detail judulnya sama pengarangnya aku kasih di description box. Jadi kalian bisa cek aja lengkapnya. Dan ini aku rekomendasiin kalian tuh baca-baca gitu di rumah, apalagi sekarang kan lagi banyakkan di rumah kita kan. Jadi kalau kalian mau niat memperdalam ekonomi syariah, belajar ekonomi syariah, kalian bisa baca salah satunya buku ini. Memang cukup tebal sih, tapi kalau memang niat untuk belajar ekonomi syariah, pasti kalian bisa kok untuk mempelajari buku ini gitu. Sebenarnya banyak juga buku lainnya yang bisa kalian baca, nggak hanya ini. Jadi aku cuman ngerekomendasiin satu aja dulu. Kalian bisa cek banyak lagi buku tentang ekonomi syariah
Jadi nanti kalau misal kalian bingung tentang mau ada pertanyaan tentang buku ini atau apapun, kalian bisa tanya aja di kolom komen. Dan juga jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku Rini Karuni, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, dan see you soon di video ekonomi syariah selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.